Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Mari sebelum pagi hari ini kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang melayakkan kami untuk bisa datang. Kami bisa beribadah di pagi hari ini dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami bisa menerima kebenaran-Mu yang mengubah hidup itu. Bantu hamba-Mu dengan penuh keterbatasan ini untuk bisa memberitakan firman-Mu dengan setia dan benar. Bersabdalah kepada kami siap mendengarnya. Amin. So sekalian, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa seminari di sebuah sekolah teologi di Sydney, saya ingat kita pernah pergi bermisi. Ada satu gereja kecil di pinggiran kota Sydney di mana kami datang dan mengunjungi ibadah minggunya. Dan saya ingat di ibadah minggu tersebut, seperti biasa orang-orang mengangkat tangannya memuji Tuhan dengan begitu bersemangat. Tapi ketika saya melihat di ujung pojok belakang, ada seorang ibu. Dia berdiri dan dia menatap layar pujian tersebut dengan pandangan yang kosong. Semua orang di sekeliling menyanyi dengan sukacita, tapi ibu tersebut berdiri, tidak membuka mulutnya dan hanya memandang layar tersebut. Mungkin tidak banyak yang sadar dan memperhatikannya, tapi setelah ibadah selesai saya ingat saya memiliki kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dan menyapa beliau. Saya ingat sang ibu mencoba untuk tersenyum dan bersikap sangat ramah, tapi terlihat sekali bahwa di dalam tatapan matanya ada suatu kehampaan. Ia sedang menyimpan suatu pergumulan dalam hidupnya. Dan setelah ngobrol beberapa saat, dia pun mulai bercerita bahwa dia sedang mengalami runtutan, kejadian buruk dan tragis yang menimpa kehidupannya. Ia bergumul dengan kematian orang terdekat. Dia sedang bertikai di dalam keluarga dan dia juga sedang mengalami masalah ekonomi di saat yang sama. Saya tidak bisa ceritakan dengan detail semuanya di sini, tapi satu hal yang pasti, sang ibu tersebut sedang tidak bisa memahami bagaimana mungkin Tuhan yang baik membiarkan semua hal ini terjadi pada hidupnya. Saudara, apakah saudara mengenal orang yang bergumul seperti ini? Atau mungkin saudara sendiri pernah atau saat ini sedang mengalami pergumulan yang sama. Satu perasaan di mana ketika saudara mengikuti ibadah, lirik pujian yang ditampilkan yang berada di depan saudara yang berkata tentang kebaikan Tuhan, berkat Tuhan terasa begitu jauh. Suatu saat di mana bibir dan mulut terasa berat untuk bisa bernyanyi dengan semangat. Tapi di dalam hati kita diam dalam suatu kehampaan. Suatu situasi di mana hati dan pikiran kita terus-menerus bertanya kepada Tuhan, benarkah Engkau baik? Benarkah Engkau berkuasa? Dan kalau iya, mengapa saya menderita? So sekalian, topik kedaulatan Tuhan dan penderitaan manusia memang adalah sebuah topik yang sangat kompleks dan sudah menjadi pergumulan dari umat Tuhan sejak zaman dahulu kala sampai pada hari ini juga. Dan oleh karena itu, ketika kita membahas topik ini, kita harus sadar bahwa tidak ada satu jawaban yang mudah dan sederhana yang akan bisa menyelesaikan semuanya. Tapi saudara ingat, selama 3 minggu terakhir di gereja BC Serpong kita telah bersama-sama belajar dan membaca dari kitab Habakuk. Kita belajar bagaimana Habakuk menghadapi krisis yang dialami. Dengan ratapannya iman dan pujiannya, akhirnya dia bisa lontarkan kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan. Dan minggu ini di sesi penutup di bulan September ini, saya mengajak kita untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Karena kita akan zoom out sedikit, kita mundur sedikit karena saya mengajak kita untuk melihat secara umum apa yang Alkitab katakan mengenai penderitaan manusia dan kebaikan Tuhan. Dan di khotbah pagi hari ini saya akan menjelaskan 4 prinsip dasar kebenaran Alkitab yang semoga bisa membantu saudara dan setiap dari kita untuk bisa merenungkan mengapa penderitaan itu ada dalam kehidupan ini? Di manakah kita menemukan kebaikan Tuhan? Dan apa peran dari penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kita mulai dari poin yang pertama,
Penderitaan adalah bagian nyata dari kehidupan setiap manusia. Saudara, jika saya bertanya dan berkata bahwa setiap orang di dunia ini pasti menderita, saya yakin tidak akan ada dari kita yang akan menyangkalnya. Karena kita sadar penderitaan itu pasti ada, walaupun mungkin dengan kadar dan konteks yang berbeda-beda. Ada orang yang menderita secara fisik, ada orang yang menderita secara psikis. Ada orang yang menderita secara ekonomi, ada yang menderita secara relasi. Ada yang menderita karena kesalahan yang ia lakukan, tapi ada juga orang yang menderita karena kesalahan orang lain. Penderitaan itu menyakitkan, penderitaan itu menakutkan, dan penderitaan itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Dan oleh karena itu, kalau kita melihat ke dunia ini, kita bisa mengatakan bahwa motivasi besar dari kehidupan setiap manusia itu adalah menghindari penderitaan. Saudara, mengapa kita berusaha untuk hidup sehat? Kita berolahraga supaya kita tidak sakit. Mengapa kita mau bekerja keras mencari harta? Supaya kita tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Supaya kita bisa menghindari penderitaan dan menuju kehidupan yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Setiap manusia mencoba untuk menghindari penderitaan di dalam kehidupan ini. Tapi pertanyaan di balik ini, saudara, bisakah kita? Bisakah manusia terlepas dari penderitaan itu? Sebelum kita menjawab itu, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan terlebih dahulu tentang apa itu penderitaan. Ada dua hal penting, saudara, yang harus kita ingat. Yang pertama, penderitaan pada mulanya itu bukanlah bagian dari ciptaan Allah yang baik. Apabila kita membuka kitab pertama dari Alkitab, kita masuk ke pasal pertama. Pada mulanya dikatakan Tuhan Allah menciptakan dunia ini. Dan dikatakan bahwa setiap ciptaan itu baik. Setiap akhir dari hari penciptaan Tuhan mengatakan bahwa itu baik. Hingga puncaknya di hari penciptaan terakhir di ayat 31. Di sana dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan Allah menciptakan dunia ini dengan hikmatnya, dengan segala keindahannya, dengan segala kebaikan di dalamnya. Dalam suatu relasi yang sempurna antara Tuhan, manusia, dan ciptaan yang lain. Tapi pertanyaannya, saudara, jika Allah menciptakan dunia ini baik adanya, lalu mengapa ada penderitaan di dunia ini? Jawabannya, saudara, karena hal kedua, Alkitab juga mencatat bahwa penderitaan ada karena dosa. Setelah dua pasal selanjutnya, ketika kita sampai ke Kejadian pasal ketiga, kita bisa melihat bagaimana manusia memilih untuk menolak kuasa Allah atas diri mereka. Suatu relasi yang baik dengan Tuhan pun rusak. Dan rusaknya relasi dengan Tuhan, sumber kehidupan dan kebaikan ini, pada akhirnya mengakibatkan rusaknya relasi antar sesama manusia dan dengan ciptaan yang lain. Saudara sekalian, inilah yang Alkitab sebut dan kenal sebagai dosa. Dan Alkitab mencatat bahwa dosalah yang mengakibatkan datangnya penderitaan di dunia ini. Sama seperti kematian, penderitaan adalah akibat nyata dari keberdosaan manusia. Pertikaian, bencana, penyakit, kecelakaan, kegagalan, penipuan, ketidaksetiaan, pengkhianatan, perzinahan, apapun juga. Semua itu adalah akibat dari dosa. Suatu karakteristik dari manusia yang berdosa. Di Roma pasal kelima ayat 12 dicatat, Rasul Paulus berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. So sekalian, sejak manusia pertama Adam dan Hawa hingga pada saat ini, setiap manusia, termasuk saudara dan saya, terlahir di dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa dan kita mati di dalam dosa. Seorang konselor Alkitab bernama Ed Welch berkata bahwa setiap manusia itu adalah pendosa dan penderita. Salah satu dan kedua-duanya. Setiap dari kita adalah manusia yang menderita akibat dari dosa. Dan sedikit banyak setiap dari kita juga berkontribusi atas penderitaan yang dialami oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara, jangan kaget, jangan kecewa, jangan merasa ada yang aneh
apabila kita menderita di dunia ini. Jangan percaya apabila ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen yang sejati itu pasti akan sukses, tidak akan menderita hidupnya dalam dunia ini. Penderitaan adalah bagian nyata dari kehidupan setiap manusia. Dan oleh karena itu setiap penderitaan yang kita alami seharusnya mengingatkan kita suatu realita bahwa dunia dan kehidupan yang kita jalani pada saat ini itu bukan pada keadaan yang baik karena dosa telah masuk ke dalam kehidupan kita. Hal kedua, kebenaran Alkitab yang bisa kita pelajari, kita harus ingat bahwa Tuhan tetap berkuasa dan baik bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Saudara sekalian, salah satu hal paling sulit ketika kita mencoba untuk memahami kedaulatan Allah adalah ketika kita mencoba untuk bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan kau mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan ini? Saudara, mungkin kita bisa mengerti apabila penderitaan terjadi sebagai akibat konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Tapi satu hal yang paling sulit untuk kita pahami atau mengerti adalah mengapa seringkali kita menderita bukan karena kesalahan kita. Dan segala upaya manusia untuk memikirkan dan menjawab permasalahan ini seringkali pada akhirnya berujung pada pengertian yang salah tentang Tuhan. Di satu sisi mungkin kita berpikir menganggap Tuhan itu baik, tapi Dia tidak berkuasa, Dia tidak sanggup untuk melepaskan penderitaan kita. Atau di sisi yang lain kita berpikir Tuhan itu berkuasa, tapi Dia tidak baik. Suatu dilema, bagaimana Tuhan yang baik bisa ada di tengah dunia yang menderita. Tapi saudara ingat, minggu lalu kita telah membahas Habakuk pasal ketiga, di mana kita bisa melihat ratapan Habakuk pada akhirnya berubah menjadi pujian kepada Tuhan ketika ia mengerti bahwa Tuhan Allah adalah pencipta, penguasa, dan juga penyelamat atas hidupnya. Bukan salah satu, tapi tiga-tiganya. Dan ketiga kebenaran Allah inilah yang pada akhirnya mengubah hidup Habakuk. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Saudara, apabila kita hanya mengenal Tuhan sebagai pencipta, maka di tengah penderitaan kita akan berpikir bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang dingin, Tuhan yang jauh. Atau apabila kita hanya mengenal Tuhan Allah sebagai Raja penguasa kehidupan ini, maka di tengah penderitaan kita akan berpikir bahwa Tuhan itu sedang menghukum kita, Tuhan itu tidak mengasihi kita. Atau apabila kita hanya mengenal Tuhan sebagai penyelamat kita, maka di tengah penderitaan kita akan berpikir bahwa Tuhan tidak mau atau tidak sanggup menyelamatkan kita. Mungkin Dia harus berseteru dengan kuasa gelap untuk menyelamatkan kita dan lain sebagainya. Saudara, bukan salah satu, tapi ketiga-tiganya harus kita ingat. Kita harus ingat Tuhan adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia juga adalah penguasa yang membenci dosa dan Dia akan menegakkan keadilan. Tapi kita juga harus ingat Dia adalah penyelamat yang mau menyelamatkan umatnya dari dosa dan akibatnya. So sekalian, di tengah penderitaan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan kita bukan tidak sanggup atau tidak mau untuk menghilangkan penderitaan dari kehidupan kita. Ia sanggup, tapi Tuhan kita memiliki rencana. Dan rencana Tuhan lebih besar dan lebih agung daripada pemahaman kita. Segala penderitaan dan kejahatan yang terjadi di dunia ini bukanlah suatu bukti dari ketidakmampuan Tuhan. Justru kebalikannya, saudara. Di dalam kuasanya yang luar biasa dan agung, Tuhan bahkan mampu mengubah dan memakai dosa dan kejahatan manusia untuk mencapai rencananya yang baik. Saudara, di Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang pernah membuang dan menjual dia ke tanah Mesir. Apa kata Yusuf pada mereka? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan lebih daripada itu, saudara, di manakah kita menemukan bukti nyata dari kuasa Allah di tengah penderitaan dan kejahatan? Tidak lain di dalam salib Kristus. Dalam rencana Allah yang agung, Tuhan bisa memakai sesuatu yang di mata dunia begitu menakutkan, begitu menderita, begitu memalukan.
Tuhan Yesus dicerca, dihina, dilucuti, disakiti, digantung, bahkan dibunuh di atas kayu salib yang kotor itu. Tapi Tuhan memakai semuanya itu sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Bagi siapapun yang mau datang dan percaya kepadanya. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus pasal pertama ayat 18, saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, hal kedua yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak pernah sekalipun kehilangan kendali atas apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sama seperti Habakuk, di tengah penderitaan yang kita alami, kita mungkin tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, mengapa kita menderita. Tapi satu hal yang pasti, ingatlah, Tuhan kita baik. Dan Ia berkuasa bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Saudara, kita harus ingat, Tuhan sebenarnya berhak untuk mengabaikan kita. Dia berhak untuk meninggalkan kita, manusia yang telah berdosa dan menolak Dia. Tapi ingatlah bahwa pada hakikatnya Tuhan tidak memerlukan kita. Kitalah yang memerlukan Tuhan. Dan oleh karena itu, hanya karena kita tidak memahami atau mengerti mengapa sesuatu terjadi, ini bukan berarti Tuhan telah kehilangan kendali atau Dia tidak berkuasa atau tidak baik. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada rencana manusia. Seorang teolog bernama John Walton pernah berkata sesuatu yang menurut saya sangat baik dan penting. Walton berkata, keadilan Allah tidak perlu dibela, tapi hikmat di dalam rencananya yang agung, itulah yang perlu kita percayai dan imani. Setelah kita tidak mengerti akan banyak hal, tapi satu hal yang pasti, di dalam keraguan kita, di dalam ketakutan kita, dalam kecemasan kita, pandanglah pada salib Kristus. Dan di sana kita menemukan kuasa Allah bahkan di titik tergelap sekalipun. Poin yang ketiga, ada akhir dari setiap penderitaan manusia. Setelah beberapa bulan yang lalu, saya dan keluarga senang mengikuti acara Olimpiade di TV. Khususnya pertandingan di mana ada atlet Indonesia yang bertanding di sana. Saudara, Olimpiade adalah event yang luar biasa. Karena di satu tempat kita menemukan semua atlet terbaik dari seluruh dunia berkumpul untuk mendapatkan hal yang paling mereka impikan, yaitu medali emas tersebut. Tapi saudara sekalian, tahukah kita berapa lama waktu yang dipersiapkan oleh para atlet berlatih, mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade? Dan untuk beberapa cabang olahraga hanya tampil selama kurang lebih 5 menit. Riset menunjukkan bahwa rata-rata setiap atlet menghabiskan kurang lebih 10.000 jam berlatih, mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Apabila saudara adalah atlet lari, paling tidak 4 jam sehari, saudara harus berada di luar berlatih untuk membangun stamina, membangun kompetensi lari tersebut. Di tengah teriknya matahari, dinginnya hujan, keringat dan air mata yang bercucuran, jantung yang terus dipompa, otot yang terus dipaksa untuk terus bekerja. Penderitaannya begitu lama, 10.000 jam. Apa tujuannya saudara? Tidak lain adalah mereka tahu ada garis akhir dari semuanya itu. Ada akhir yang worth it dari segala penderitaan mereka. Saudara, begitu juga dengan penderitaan kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Dalam hidup ini ada kalanya kita pasti akan menderita, kita pasti akan berduka. Namun sebagai orang Kristen, kita menderita dan kita berduka berbeda dengan orang di dunia ini. Karena kita menderita dengan satu pengharapan bahwa ada akhir yang worth it dari segala sesuatunya.
Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-4 Rasul Yohanes berkata, saya akan bacakan, saudara bisa perhatikan dari ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Di dalam kedaulatan dan kebaikan Tuhan, Ia telah menyiapkan suatu saat, satu hari di mana ada akhir dari seluruh penderitaan ini. Hari di mana setiap air mata akan dihapuskan. Dan bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa ada akhir dari setiap kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya. Seberapa lama pun saudara hidup di dunia ini, seberapa bahagia dan menderitanya kita menghidupi kehidupan ini, akan tiba saatnya di mana semuanya ini akan berhenti dan berakhir. Dan setiap manusia akan dibawa menuju dua pilihan, dua jalan kekekalan. Penghakiman kekal bagi siapapun yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kehidupan kekal bagi siapapun yang datang dan percaya kepadanya. Hanya dua jalan kehidupan. Yang manakah yang mau saudara pilih? Saudara, apabila penderitaan yang saudara alami saat ini adalah jalan yang memang Tuhan tetapkan untuk menuju kehidupan kekal itu, percayalah, penderitaan itu worth it. Dan itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kebahagiaan semata, tapi berujung pada penghakiman kekal. Saudara sekalian, melalui kebenaran Alkitab yang telah kita pelajari pagi hari ini, kita telah melihat 3 hal. Bahwa penderitaan itu bagian nyata dari kehidupan kita. Bahwa Tuhan Allah kita tetap berkuasa bahkan di tengah penderitaan kita. Dan yang ketiga, ada akhir dari seluruh penderitaan manusia. Nah, oleh karena itu, apa implikasinya bagi kita? Ada satu hal yang sangat penting saudara. Kebenaran keempat yang kita pelajari. Oleh karena itu, jangan sia-siakan penderitaan dalam kehidupan ini. Sorry, awal khotbah ini saya berkata bahwa semua orang dalam dunia ini bermotivasi untuk menghindari yang namanya penderitaan. Saya ingat waktu saya kecil, mungkin SD kelas 3 atau kelas 4, saya waktu itu pulang dari sekolah nebeng dengan teman saya, dan kebetulan saat itu dijemput oleh orang tuanya. Seperti biasa kita pergi meninggalkan sekolah dan mobil tersebut berhenti di lampu merah. Lalu beberapa pengemis seperti biasa datang mengerumuni mobil dan meminta sedekah. Tapi pada hari itu saya ingat saya melihat ada anak kecil yang seumuran tidak jauh dari saya dan teman saya yang mengetuk kaca jendela. Dan saya melihat bahwa anak kecil ini memiliki disabilitas fisik yang cukup parah. Kasihan sekali. Tapi apa yang terjadi saudara? Orang tua teman saya menyuruh kami untuk menutup mata, untuk memalingkan pandangan dari kaca jendela. Dan dia menyalakan radio keras-keras. Seakan-akan nothing happen, tidak ada apapun yang terjadi. Saudara, saya tidak menyalahkan teman orang tua saya. Karena itu adalah hal yang lumrah. Saya mengerti. Apabila kita tidak mengerti akan kebenaran Alkitab tentang penderitaan dalam kehidupan ini, maka tidak heran bahwa hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam dunia ini adalah menghindari dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya. Menjauhkan anak kita sejauh-jauhnya dari yang namanya penderitaan. Jadi saudara sekalian, seperti itukah seharusnya orang Kristen menanggapi penderitaan yang ada dalam kehidupan ini?
Apakah moto hidup orang Kristen itu adalah hidup senang-senang mati masuk surga? Seorang profesor teologi bernama Michael Horton pernah berkata, "The goal of life is not to be happy, but to be holy." Tujuan kehidupan kita bukanlah untuk menghindari penderitaan, bukanlah kebahagiaan, tapi kekudusan. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan di Roma pasal ke-5 ayat 3 sampai ke-5. Penderitaan kita, kesengsaraan itu kita tidaklah sia-sia. Karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan. Saya akan bacakan Roma 5 dari ayat ketiga. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So sekalian, dalam kehidupan ini penderitaan itu pasti terjadi. Sama terjadi kepada orang percaya dan tidak percaya. Masalah kehidupan yang sama, pandemi yang sama, kanker yang sama, kematian yang sama. Tapi yang membedakan antara umat Tuhan dan bukan adalah bagaimana cara kita meresponi penderitaan tersebut. Saudara, apakah kita mau menyia-nyiakan penderitaan yang kita lalui? Ataukah kita mau memakai penderitaan ini untuk belajar, untuk bertekun dan mendekat sekali lagi kepada Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa penderitaan ini adalah akibat dari keberdosaan manusia, dan oleh karena itu kita harus berharap hanya kepada Tuhan? Saudara, tahukah kita bahwa kesetiaan saudara melewati penderitaan dan pergumulan hidup itu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kesaksian hidup saudara yang tetap setia melewati badai kehidupan bisa menjadi kekuatan dan dorongan bagi orang lain yang mungkin pada saat ini sedang melewatinya, tapi suatu saat kelak juga akan melewatinya. Saudara, jangan sia-siakan penderitaan kita. Sama seperti dua orang kriminal yang disalibkan bersama dengan Yesus di kiri dan kanannya di atas kayu salib. Kedua-keduanya sama-sama mengalami penderitaan. Tapi yang membedakan adalah yang satu menyia-nyiakan segala penderitaan yang ia alami. Tapi yang satu lagi, penderitaan itu justru membawa dia kepada pengenalan akan Yesus dan juga keselamatannya. Saudara, jalan manakah yang mau kita pilih? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, dalam kehidupan ini seringkali kami masuk dalam berbagai pencobaan, berbagai kesulitan dan penderitaan kehidupan. Dan di tengah semuanya ini Bapa, seringkali kami takut, kami khawatir dan kami ragu. Tapi kami diingatkan sekali lagi di pagi hari ini oleh kebenaran firman-Mu bahwa Engkau berkuasa dan berdaulat di balik semuanya ini. Kau telah memiliki rencana yang baik pada akhirnya. Dan di tengah semuanya ini Bapa, kami meminta Engkau kuatkan setiap kami. Kuatkan hati kami, kuatkan kaki kami dan tangan kami untuk bisa terus berjalan setia mengikuti Engkau. Dan gunakan penderitaan yang kami alami saat ini menjadi sarana untuk berkat bagi orang lain dan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.